Yang pertama, mulai memperbaiki diri sesuai dengan fokus tadi yang dibagikan oleh Pak Irza. Ya, ada 3. Yang pertama adalah memperbaiki diri. Bagaimana caranya kita memulai untuk memperbaiki diri? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Irza cara untuk memperbaiki diri, bahkan dari sisi perspektif agama pun sudah disampaikan tadi ya. Bahkan kalau kata Pak Irza, beliau dari umum, saya malah yang dari bawah sampai atas kada pernah di umum di agama. Tapi kalau dari sisi agama itu banyak beliau yang tahunya nih daripada saya. Nah, apa yang dipaparkan beliau tadi itu sangat-sangat luar biasa, apalagi ditinjau dari perspektif agama. Nah, lalu mulai memperbaiki diri, caranya yang pertama dengan mengenali diri. Kita tidak akan bisa memperbaiki diri kalau tidak kenal dengan diri kita. Makanya kata Pak Irza tadi harus bercermin gitu ya, harus berkaca, melihat siapa diri kita. Apa yang kita lakukan untuk mengenali diri kita? Kira-kira apa yang kita lakukan untuk mengenali diri kita? Sudah pernahkah kita berkenalan dengan diri kita? Pernah nggak kenalan dengan diri sendiri? Sudah pernah atau belum? Belum pernah. Berarti nggak tahu sama diri sendiri. Iya. Kalau nama tahu nama sendiri? Tahu ya. Iya. Nama sendiri tahu. Terus arti nama tahu? Tahu ya arti nama sendiri ya? Iya, terus maksud dikasih nama itu ke kita tahu nggak? Atau siapa yang ngasih nama itu ke kita tahu nggak? Iya, harapan yang ngasih nama ke kita tahu nggak? Harapannya dikasih nama itu supaya kita apa? Iya. Ada yang namanya kayak ulama misalnya, lalu harapannya supaya seperti ulama itu gitu kan ya. Walaupun artinya misalnya bukan mengarah ke situ gitu kan ya. Nama itu dari bahasa Arab atau bahasa apapun yang penting baik. Nggih, pian ngaran bahasa apa tadi Pak Irza tadi, ada bahasa Mandarin tadi ya, kalau lah ada bahasa apa gitu ya. Enggak apa-apa, dari bahasa Jerman kah, bahasa Turki kah, yang penting artinya baik. Jadi syarat nama itu artinya baik. Nah, arti nama itu harus membingkai diri kita supaya kita sesuai nama itu. Jadi kalau namanya Soleh harus penyembahyangan orangnya. Jangan nama Soleh itu orang sembahyang Jumat aja malah betukang misalnya, kalau lah. Iya, jadi arti nama itu harus membingkai diri kita. Nah, selanjutnya harapan dari orang yang memberikan kita nama itu, misalnya nama sesuai dengan nama ulama, misalnya Umar nama itu kan terinspirasi dari Habib Umar misalnya, atau terinspirasi dari Umar bin Khattab misalnya. Maka si diri yang menyandang nama tadi harus mengupayakan, mengikhtiarkan dirinya supaya menjadi sebagaimana harapan orang yang memberikan nama itu. Ya, itu langkah yang paling tepat di awal untuk memperbaiki diri. Karena kalau kita tidak mengenali diri kita, pertama di identitas diri kita itu tadi ya, kita akan sulit memperbaiki diri. Kita kada tahu lawan diri kita kayak apa kita hendak memperbaiki. Ya kalau lah kada tahu kita lawan diri kita nih kayak apa hendak memperbaiki. Kayak orang disuruh memperbaiki sepeda motor, muninya kada tahu lawan sepeda motor kayak apa hendak memperbaiki sepeda motor. Ya kan ya, memperbaiki HP, muninya kada tahu lawan HP kayak apa hendak memperbaiki HP. Jadi syarat pertama kenal dulu. Yang pertama dari kenalnya itu adalah identitas. Iya, identitas diri. HP itu yang merek ini lawan merek ini, kada boleh Bang nyebut merek ya kalau lah. Kan beda ya. Orang yang tahu misalnya merek ini kayak ini cara memperbaikinya, beda dengan merek ini kayak ini. Akan beda misalnya ini speakernya kayak ini speakernya kayak ini LCD-nya kayak ini LCD-nya kayak ini. Orang akan bisa memperbaiki kalau kenal. Nah, begitu juga kalau kita ke diri kita. Nggak bisa kita memperbaiki diri kita dengan misalnya pengenalan diri kita kepada orang lain. Kita baca misalnya di sosial media, kita baca di Google misalnya, cara memperbaiki diri yang dilakukan oleh orang lain. Nggak apa-apa kalau kita mau terinspirasi dengan orang lain. Tapi setiap manusia diciptakan berbeda. Bukan hanya dari bentuk tubuh, tapi diciptakan berbeda juga secara karakteristik. Tidak ada manusia yang diciptakan secara karakter itu sama. Sehingga orang yang satu dengan yang lain berbeda. Walaupun ada tips-tips banyak di media sosial atau di Google, tapi tetap kita harus kenal dulu diri kita supaya bisa mengaplikasikan tips itu yang mana yang cocok untuk diri kita. Kalau kita nggak kenal sama diri kita, bagaimana kita bisa melihat cocok atau tidaknya itu untuk kita? Ya kalau lah, nah kayaknya terpasang misalnya alat mobil terpasang ke sepeda motor, ya kalau lah, akhirnya tetap kada mau baik. HP nang dahulu nang kalau ditokonakan ke tawing kada rusak tuh ya kalau lah.
dipasang alatnya ke HP yang wah ini misalnya kan tetap kada mau baik. Nah, jadi walaupun tips banyak, tetap harus kita lihat dulu, kenal dulu dengan diri kita supaya bisa masuk ke diri kita ini cocoknya yang mana, supaya kita bisa memperbaiki diri. Ya, satu ya, identitas diri harus kenal. Identitas itu maksudnya tadi pertama dulu dari sisi nama. Nggih, arti nama, maksud dari nama itu apa, harapan dari yang memberi nama itu ke kita siapa. Kalau orangnya sudah tidak ada lagi, tanya orang yang pernah terlibat dalam pemberian nama kita. Misalnya yang ngasih nama pian Datu misalnya, ternyata Datu sudah meninggal, tanya Kai. Atau tanya Dangsana Kai. Atau Dangsana Datu masih ada misalnya, tanya dulu jadi ngasih nama ke ulun tuh itu apa kira-kira harapan dari Kai, apa harapan dari Datu. Supaya kita bisa berikhtiar ke arah situ, mewujudkan apa yang menjadi harapan dari orang yang memberikan kita nama itu. Selagi nama kita baik. Tapi kalau nama kada baik, ganti kada apa-apa ganti nama. Ganal, oh ulun 17 tahun dejar kayak Pak, ganti nama. Kada apa-apa ganti nama. Asal kada bayun anu lagi ya Allah. Iya, nah itu pertama identitas diri. Yang kedua, mengenali diri dari sisi kelebihan dan kekurangan. Kalau kita mau tahu diri kita itu seperti apa gitu kan ya, maka dua hal yang perlu kita amati, ada kelebihan, ada kekurangan. Ya, kelebihan kita ketahui supaya bisa kita manfaatkan agar jalan hidup kita semakin lancar menuju keberhasilan. Karena itu kelebihan kita manfaatkan. Jangan sampai kita punya kelebihan mubazir. Nih kayak Pak Irza ini misalnya nih kan, punya kelebihan dalam menulis. Ya, andai Sidin tidak mendedikasikan diri Sidin dalam dunia menulis, aku hendak fokus berusaha aja jar Pak Irza. Aku berjualan aja dan hendak nulis. Maka itu satu hal yang sia-sia karena menyia-nyiakan kelebihan. Menyia-nyiakan kelebihan. Makanya misalnya kita punya kelebihan misalnya dari sisi bisnis, pedagang misalnya, siapapun itu gitu kan ya. Tapi dia memilih untuk berzikir seharian suntuk sampai semalaman suntuk tanpa memanfaatkan kemampuannya dalam berdagang. Maka berdagang lebih baik dari dia berzikir atau beribadah semalaman suntuk. Karena berdagang bukan hanya untuk dirinya, tapi membawa kemanfaatan bagi orang lain juga. Itu memanfaatkan kelebihan yang ada dalam diri. Jangan sampai kita salah. Ada kemampuan lebih dikasih Allah Ta'ala, tapi kita kadang memanfaatkan itu. Artinya kita menyia-nyiakan, mubazir jadinya terhadap apa yang dikasih Allah Ta'ala kepada kita. Nah, itu kelebihan. Ada juga kekurangan. Kekurangan perlu juga kita ketahui. Iya, kenapa kekurangan perlu kita ketahui? Karena sesuai dengan konteks ini tadi, untuk memperbaiki diri. Iya, untuk memperbaiki diri. Oke, lanjut dulu ya, kita lanjut dulu. Nanti kita bahas yang kekurangan. Nah, oke, setelah ini saya akan bahas ya masalah kekurangan. Tapi sebelum itu saya minta masing-masing nulis dulu. Nggak apa-apa kalau nggak punya buku di HP, nggak apa-apa. Nggih. Tulis kelebihan Anda apa, kekurangan Anda apa. Jujur ya, jujur. Tulis di sana apa kelebihan Anda, apa kekurangan Anda. Kelebihan dan kekurangan itu harus sejalan ya. Jangan kelebihan rajin, kekurangan malas ya. Kalau lah, nah itu kan kada berhubungan jadinya. Kontradiktif ya. Ya, silakan ditulis dulu, saya kasih waktu sebentar ya. Kelebihan Anda itu apa? Panitia kalau mau ikut nggak apa-apa, ikut juga ya. Kekurangannya apa? Tulis aja sebanyak-banyaknya nggak apa-apa, walaupun di sana cuma 2 tuh di tabelnya. Kalau punya kelebihan 5 nggak apa-apa. Ya, nggak perlu sungkan. Ulun kae kada hendak sombong menulis kelebihan ulun misalnya kan. Nah, itu jangan ya. Ini kita dalam hal upaya untuk memperbaiki diri ya. Iya. Yang sudah ada yang mau nyampaikan ke depan nggak? Kelebihan saya apa, kekurangan saya apa? Ayo, berani. Ayo. Ada? Berani nyampaikan? Ayo, silakan. Kelebihan apa, kekurangan apa? Ada ya, oke, bagus ya. Satu orang, silakan maju ke depan, silakan. Ada ini ya, bantu. Iya. Nah. Iya, perkenalkan diri, sampaikan kelebihan dan kekurangan. Perkenalkan, nama saya Fatimah Dian Pertiwi. Saya dari mahasiswa Style Hamuntai. Di sini saya ingin menyampaikan kelebihan dan kekurangan saya. Cuma satu saja, masing-masing satu. Yang pertama yaitu kelebihan.
saya punya kelebihan yaitu menjadi anak yang rajin, tapi ketika tidak ada yang melihat. Menjadi rajin, produktivitasnya bisa 2 kali lipat lebih rajin dari biasanya. Dan kekurangannya, saya tidak suka ada yang tahu tentang kerajinan saya tadi. Saya jadi malu dan juga kesal. Lalu pada akhirnya saya lebih memilih rebahan. Iya. Siapa namanya tadi? Fatimah Dian. Iya, Fatimah Gi. Oke, baik. Ada lagi yang mau menyampaikan? Oke, silakan. Satu orang dulu. Iya, oke, silakan. Nggak apa-apa. Nanti habis ini, Pian. Gi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ulun Muhammad ini dari STIK Rahman semester 6. Jadi kelebihan saya sebenarnya sama juga kayak Sidin tadi. Masya Allah. Sebujurnya tuh katanya aja bersih-bersih atau melakukan hal yang ya, tapi jangan disuruh itu mah kayak tertekan, misalkan disuruh. Sama itu. Yang kedua pulang aktif aja tapi main aman, kayak pada apa ya? Terlihat aktif tapi sebetulnya mau kayak malu-malu gitu. Kemudian percaya diri tapi kadang takut salah melangkah tuh. Melakukan ini kayak boleh setelahnya. Kemudian sebenarnya pemikir keras tapi karena kebanyakan berpikir jadi kemudian yang terakhir menepati janji aja, misalkan buat janji tapi kadang di luar waktu yang dijanjikan, tapi kadang ingkar lah. Di luar waktu aja, kadang misalkan menjanji hari Senin bisa hari Selasa atau Rabu gitu. Oh, itu yang kekurangannya tadi? Oke, sekalian ya. Oke, silakan. Boleh saya menghadapkan? Iya, silakan. Ya, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya di sini tidak maksud mengungkit hasil sendirilah. Saya cuma ingin menyampaikan beberapa saja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafli. Di sini saya ingin mengungkapkan beberapa kelebihan dan kekurangan yang saya miliki. Yang pertama, kelebihan yaitu mahir dalam menguasai beberapa bakat. Yang kedua, cakap dan cerdas dalam menghadapi berbagai kondisi dan situasi. Yang ketiga, aktif dan cerdas. Adapun kekurangan yang saya miliki adalah kadang bisa bersikap, kadang bisa cebong dan lupa. Yang kedua, mudah emosi bila menghadapi keadaan dan berada dalam kondisi yang situasi yang sangat tertekan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya sama, ada satu lagi dari yang perempuannya. Iya, silakan. Oke. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miselia, mahasiswi dari STIK Rahman Muntai. Salah satu dari kelebihan saya adalah orang yang tidak mudah menyerah. Jika saya menginginkan sesuatu, maka apapun caranya saya harus mengupayakan agar hal tersebut bisa tercapai. Sedangkan untuk kekurangan saya, karena kelebihan saya adalah saya tidak pantang menyerah, kemudian kekurangan saya adalah rasa tidak ingin kalah dari orang lain, kemudian rasa tidak bisa mengontrol emosi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, terima kasih. Ada 4 orang yang sudah menyampaikan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tepuk tangan untuk 4 orang yang sudah menyampaikan ke depan. Baik. Iya. Fatimah tadi ya, Fatimah, Muhammad Ilmi, Akli ya, sama Miselia ya. Oke, baik. Saya lanjut dulu ya. Baik.
Ya, lanjut. Nah, baik. Sekarang kita membicarakan kekurangan ya. Ya, saya yakin kalau kelebihan sudah bisa dipahami bahwa kelebihan harus bisa kita manfaatkan, jangan mubazir, jangan disia-siakan agar apa yang menjadi tujuan hidup kita bisa lebih lancar, bisa lebih cepat kita gapai karena kita memanfaatkan apa yang menjadi kelebihan kita. Jangan disia-siakan ya. Jadi ada yang punya kelebihan tadi misalnya rajin gitu kan ya. Itu kelebihan, menguasai berbagai bakat ya, banyak bakat ya, itu juga kelebihan. Terus lagi tadi misalnya pede, aktif dan lain sebagainya ya, dan tidak mudah menyerah tadi yang terakhir, ini dimanfaatkan saja. Maksudnya digunakan dalam kehidupan kita. Kalau kita punya itu tapi tidak digunakan, ya sia-sia. Rajin misalnya kan, tapi orangnya rancak bagana di kamar aja, tidak beraktivitas. Akhirnya rajinnya tidak membawa manfaat apa-apa untuk hidupnya gitu kan ya, dan hidup orang lain. Sedangkan kita sebagai seorang muslim kan harus bermanfaat juga untuk orang di sekitar kita atau orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas ya gitu ya, Pak Irza ya. Oke. Nah, baik, kita akan membahas mengenai kekurangan. Mengubah kekurangan menjadi kelebihan. Ya, ada dua cara untuk bisa mengubah kekurangan kita menjadi kelebihan. Iya, kalau bahasa kita tuh biasanya mentransformasikan gitu ya. Pak Irza biasanya. Nah, mentransformasikan kekurangan menjadi kelebihan. Jangan sampai kekurangan itu tetap menjadi kekurangan saja. Iya, karena kita harus yakin Allah Ta'ala memberikan segala sesuatunya kepada kita, itu mesti ada hikmah tersendiri dari itu. Walaupun itu kita anggap sebagai kekurangan. Karena kekurangan kelebihan itu hanya perspektif saja. Ya, dari zaman ke zaman juga bisa berbeda. Dulu yang dianggap kekurangan, sekarang bisa dianggap kelebihan. Minta maaf lah. Dulu gigi gingsul itu disambat kekurangan. Dulu zaman kami kekanakan. Itu banyak yang kulir takurihing dulu. Karena gigi gingsul. Supan takurihing dihuluti kakawanan. Wah, ini yang kada gingsul, operasi gingsul ya kalau lah. Ya kalau bubuhan Korea tuh ya kalau lah. Nah, itu kan dulu malah kekurangan, sekarang kelebihan. Jadi kekurangan dan kelebihan hanya perspektif saja. Kalau dari Allah Ta'ala, yakin sabarataan itu baik segen kita. Iya, karena kita ini kan diciptakan sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik bentuk. Artinya segala apapun yang masuk dan ada pada diri kita yang diciptakan oleh Allah Ta'ala bukan kekurangan. Itu sebaik-baiknya sudah yang dikasih Allah Ta'ala untuk kita. Hanya perspektif kita saja yang anggap itu kekurangan. Ya, misalnya ya, nih kayak saya ini kan hitam nih kan. Hitam ya. Sekarang hitam ini dianggap kekurangan, malah putih dianggap kelebihan. Dulu ada pada zamannya, malah hitam yang dianggap sebagai kelebihan. Pernah nggak nonton SpongeBob? Itu ada apa yang inya sampai terbakar kulitnya itulah supaya jadi coklat gitu nah awaknya. Malah yang putih itu dihindari di situ. Hendak jadi hirang, hendak jadi coklat gitu kan ya. Pernah nggak nonton SpongeBob ya? Nah, artinya apa? Di situasi itu malah yang coklat, yang gelap itu dianggap kelebihan. Malah yang putih tidak dianggap kelebihan. Nah, di tempat kita mungkin yang putih dianggap kelebihan. Ini hanya soal perspektif saja. Tapi kalau kita meyakini bahwa itu merupakan kekurangan, maka orang akan melihat itu sebagai kekurangan. Ya kan ya? Karena kita nganggap itu sebagai kekurangan. Ya kalau saya sih hitam biasanya saya pede aja gitu ya. Saya bilang kelebihan orang hitam ini biasanya lebih disukai perempuan daripada orang yang putih gitu ya. Laki-laki ya. Laki-laki hitam itu lebih disukai perempuan daripada laki-laki yang putih. Terutama perempuan yang dewasa. Biasanya perempuan yang dewasa tidak melihat ketampanan, tapi yang dilihat adalah usaha ikhtiar dia menuju kepada kemapanan. Iya. Kalau perempuan kekanak-kanakan, yang dia lihat hanya ketampanan. Lalu ada ukuran. Ketampanan itu misalnya putih, misalnya kan ya. Nah, itu kekanak-kanakan biasanya. Makanya yang katujuan nonton drama Korea itu kan bukan kekanakan ya. Kalau maksudnya nih kan minta maaf lah. Maksudnya kan masih ada jiwa anak-anaknya lah seperti itu. Pernah lah melihat Nini Pian nonton drama Korea kan? Kalau lah Nini Pian paling yang di Indosiar, nah tersambatam ya kalau.
Nah, itu kan lebih dewasa, karena perempuan yang dewasa akan melihat kemapanan atau ikhtiar menuju kemapanan, sedangkan perempuan yang kekanak-kanakan biasanya lebih melihat kepada ketampanan. Itu saya yakini ya, sehingga saya hitam karena saya kerja, kata saya gitu kan ya. Karena saya panas-panasan, karena saya keringetan. Misalnya tangan ada kunat macam-macam, karena saya kerja, kata saya. Kalau laki-laki itu tangannya mulus, kata saya nggak bisa kerja. Iya, padahal kunat bisa jadi bukan karena kerja. Karena permainan apakah gitu kan ya, karena tersenggol apakah gitu kan. Tapi itu cara untuk meyakinkan diri kita bahwa walaupun hirang kita harus mempercayai diri kita, bangga terhadap diri kita. Jangan sampai kita merendahkan diri kita sehingga orang lain juga akan merendahkan kita gitu kan ya. Nah, oke. Intinya kekurangan itu hanya perspektif saja. Segala yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada kita baik bagi kita. Itu yang harus kita yakini. Sekarang, apa yang kita anggap kekurangan saat ini? Kita ubah cara yang pertama ya. Cara yang pertama dulu. Nah, yang dua nggak usah dibuka dulu ya. Nanti dia fokus ke yang dua ya. Berusaha mengubah menjadi kebalikannya. Pian kalau nganggap kekurangan itu sebagai sesuatu yang negatif, usahakan, ikhtiarkan untuk mengubah ke kebalikannya, yang positif. Ya, misalnya malas jadi rajin. Ya, misalnya mudah tersinggung, misalnya kan menjadi tidak mudah tersinggung gitu ya. Misalnya sensitif, misalnya apa sih lawan katanya sensitif ya? Iya. Iya, misalnya lagi ada kekurangan apa tadi ya? Tidak menyelesaikan pekerjaan gitu kan ya, tidak bisa menyelesaikan pekerjaan. Lalu balik saja untuk menyelesaikan pekerjaan. Ada ikhtiar di situ ya. Ada usaha untuk mengubah itu. Iya, misalnya takut kegelapan, lalu ada lawannya. Berani dengan kegelapan. Misalnya kekurangan saya tidak mampu berbicara di depan umum. Lalu balik aja jadi positif, usahakan supaya kita mampu berbicara di depan umum gitu kan ya. Itu cara yang pertama, mengubah yang tadinya kekurangan menjadi kelebihan. Perlu ikhtiar. Iya. Nah, ada yang kedua. Yang kedua ini yang paling bagus nih. Iya. Silakan dibuka yang kedua. Memanfaatkan dan menjadikan kelebihan. Apa kekurangan Anda, manfaatkan, jadikan kelebihan. Iya. Misalnya kekurangan pengulir orangnya. Nah, cari sisi positif dari pengulir itu apa? Apa kelebihan orang pengulir? Apa kelebihan orang pengulir? Pengulir itu tadi kekurangan kan ya? Nah, apa kelebihan dari pengulir? Tidak merepotkan orang lain. Iya. Orang pengulir itu biasanya inovatif. Dia akan menemukan cara, jalan yang tidak pernah terpikirkan oleh orang-orang yang rajin. Nggih. Orang yang rajin mungkin udah kamu jalan biasa aja. Orang pengulir mesti mencari hantasan supaya ada apa? Ya kalau mencari jalan pintas kan ya. Nah, orang pengulir dan orang berhasil ya. Orang berhasil ini berdasarkan pengamatan saja gitu ya, bukan hasil penelitian. Orang yang berhasil banyak orang yang kuler malahan. Orang yang rajin itu banyak jadi anak buah orang yang pengulir. Iya, orang yang malas itu potensi suksesnya ada. Iya, misalnya nih kan, pian kuler beta tapas misalnya. Andai kadada belum mesin cuci di dunia nih, pian akan mikir kayak apa caranya supaya beta tapas itu kada lapah. Lalu terciptalah mesin cuci. Karena pengulir tadi ya kalau. Iya, aja di penemu pian jadinya gitu kan ya. Jadi orang berhasil jadinya. Bos-bos di perusahaan gitu kan ya. Karena pengulir ada orang-orang yang rajin di bawahnya. Iya. Ya walaupun awalnya harus kerja keras juga gitu kan ya. Tapi kerja keras yang kreatif, kerja keras yang inovatif. Akhirnya ada istilah wah ini kerja keras, kerja cerdas jar ya kalau lah. Nah, itu orang yang inovatif berpikir sesuatu yang baru yang belum pernah terpikirkan oleh orang lain biasanya ditemukan oleh orang-orang yang malas. Ada kelebihan malas. Ya, makanya di dalam organisasi itu kata saya penting juga ada yang malas-malas tuh. Iya. Supaya ada pemikiran yang di luar dari biasanya. Pernah nonton Fast Furious yang berapa ya? Yang dia terjun dari pesawat pakai mobil? 5. Iya, 5 kata Pak Irza ya. Itu kan
ide dari orang yang penguler, yang siapa namanya, temannya Toretto itu ya, yang botak itu ya, yang tinggi-tinggi itu. Iya, saya lupa juga ya. Iya. Kan yang lain memberikan ide jalan sini, dari sini. Oh, di sini banyak pengamanan. Oh, di sini banyak ini. Dia itu orang yang malas di Pasporio, saya tahu ya, saya karena sering nonton. Kita dari atas saja katanya. Itu ide yang nggak masuk akal tapi inovatif, dan itu yang diterapkan di film itu kan ya. Akhirnya berhasil dengan cara itu. Ya, walaupun bagi sebagian orang karena memang setiap inovasi itu akan dapat tantangan daripada orang yang berpikirnya biasa-biasa saja. Oh, tawakan orang ya kalau kada mungkin kayak itu jar ya kalau lah. Misalnya nih ada inovasi sekarang, berbagai macam inovasi digitalisasi. Orang dulu menertawakan, dikira orang itu ide yang gila, yang kada mungkin. Ternyata sekarang mungkin. Kita sekarang juga bisa misalnya menyampaikan misalnya seperti ini gitu ya. Mungkin di kemudian hari akan ada alat yang supaya kita dalam rutinitas kita itu tidak capek lagi, tidak lelah lagi ya. Aktivitas mingguan biasanya setelah sore Kamis atau pagi Jumat. Apa namanya? Motong kuku. Iya, bisa jadi nanti ya beberapa tahun atau berapa puluh tahun kemudian ada ditemukan alat otomatis motong kuku gitu ya. Kalau dimasukkan ke alat itu terpotong dah kuku kita. Iya. Kada lawan tangannya Pak, kada lawan jujur-jijinya Pak. Nah, mungkin sekarang kita bisa menertawakan itu kan ya. Tapi di kemudian hari mungkin ada alat itu. Sebagaimana alat-alat yang ada sekarang ditertawakan juga oleh orang-orang di masa lalu. Ya. Nah, itu biasanya yang pengulir, karena pengulir motong kuku ya kalau lalu menemukan ide untuk bagaimana motong kuku itu supaya kada lapah. Iyalah, ada kelebihan pengulir. Nah, jadi cara yang kedua tadi, apa sih kekurangan kita? Jadikan kelebihan. Misal pian nganggap kulit hitam kayak saya nih gitu kan ya, kulit hitam itu kekurangan. Saya akan balik itu dengan mempercayai, membanggakan diri saya sebagai orang yang punya kulit hitam. Iya. Sekarang dunia sudah mulai bergeser dari putih menjadi tidak putih ya. Kenapa? Karena produk-produk kecantikan pun sekarang sudah dilarang memakai istilah whitening gitu ya. Makanya pakai istilah glowing, ini ya kalau lah. Jadi kan mesti putih. Iya. Dunia akan bergeser nanti ke arah sana. Jadi pian, mohon maaf nih, yang putih-putih jangan merasa bangga. Mungkin sekarang pian unggul. Bisa jadi di beberapa tahun kemudian yang hitam nanti yang lebih unggul ya. Artinya di situasi yang seperti apapun tetap ini harus dipercayakan ke dalam diri kita, dibanggakan bahwa diri kita sebagaimana yang diberikan Allah Ta'ala, kita yakini bahwa itu sebaik-baik diri kita. Kita meningkatkan kualitas diri itu boleh, tapi ngubah diri kita, maksudnya ngubah secara apa yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita itu udah boleh. Ningkatkan boleh gitu ya. Misalnya kada boleh kalau malarap alis lah Pak Irza lah. Nih malarap alis nih, karena alis ini sudah anugerah Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita, dan itu sudah sebaik-baik dari wajah kita. Nih wajahnya orang Halabiu, alisnya Elvi Sukaisih misalnya, kalau nah itu kan kada cocok jadinya. Allah Ta'ala tuh maha tahu sudah yang cocok alis sagan kita, sagan bibinian itu yang kayak apa. Makanya kada boleh malarap alis. Nah, makanya mun hendak kawin kena hendak dilarap tukang make upnya jangan mau. Dilarap tuh maksudnya dikarik, dicokor. Nggih, jangan mau. Itu sudah sebaik-baiknya sudah. Apa yang diciptakan tukang make up kayaknya alis pian, yakin taharat yang diciptakan Allah Ta'ala yang wahini ini. Tinggal meningkatkan yang wahini aja lagi supaya lebih baik. Ya, bukan menghapus ini lalu diubah. Ya, jadi meningkatkan kualitas diri itu bukan berarti harus kita tuh diubah gitu. Tetap ada karakteristik kita, tetap ada jati diri kita. Ya. Nah, selain malas kira-kira apa? Coba kita pikirkan sama-sama. Selain malas, kekurangan yang di sini tadi apa ya? Ya, kalau yang di sini tadi kekurangannya tuh kayaknya kada, kalau dalam penyakit itu nih kada parah ini. Ini kekurangan ringan aja gini. Iya, tinggal diri sendiri aja berusaha untuk ngubah itu kan ya. Paling utama tuh kan ngubah mentalnya. Ya, yang tadi kada bisa tuntung gitu kan tuh masalah di mental gitu ya. Iya. Yang misalnya pemikir tapi kada tegawi itu kan masalahnya di mental juga ya. Ya, bukan di usaha tapi mental. Karena mentalnya bukan mental kuat, bukan mental pemenang, maaf ya. Kada nyaman justifikasikan kayak itu gitu. Belum gitu kan ya. Maka berproses untuk mental itu lebih kepada mental yang kuat, mental yang pemenang. Sehingga menghadapi situasi-situasi itu tuh bisa selesai gitu ya. Hal yang tidak terkerjakan supaya terkerjakan.
Apa yang tadinya misalnya supan dilihat orang, kada lagi supan dilihat orang. Ya, malah kayaknya positif Pak Irzal lah. Kalau melakukan kebaikan, rajin itu kada katuju dilihat orang itu malah bagus. Iya, positif gitu ya. Nanti kalau orang melihat, ya itu bonus. Nah, anggap itu bonus, bukan sesuatu yang menyakiti ke kita. Dan itu anggap kebaikan, bukan sesuatu yang mencederai kebaikan kita. Karena kadang sombong, lalu kadang dilihat orang. Enggak, kalau dilihat orang bukan karena kita yang memamerkan, itu kada masalah. Sombong itu kita yang memamerkan. Kalau kita misalnya berbuat baik, kita rajin, kita bisa sapu, dilihat misalnya ada kawan yang lalu, rajinnya si Anu ini bisa sapu, misalnya ya Allah, rajinnya si Anu ini belap-belap rumah, cocok dijadikan bini, misalnya ya Allah, itu kan bonus. Malah itu satu kebaikan, kada boleh kita merasa bahwa itu satu hal yang mengganggu kita secara psikis. Kita merasa malu misalnya kan ya. Nah, jadi itu ubah aja. Yang tadinya kita anggap itu satu kekurangan karena malu dilihat orang, kita anggap itu sebagai satu bonus kalau dilihat orang merupakan satu kebaikan. Akhirnya penilaian orang kepada kita menjadi baik. Nah, kada suka diinstruksi orang misalnya kan ya. Nah, biasakan kalau mau dengan cara yang satu, biasakan di organisasi, ikut organisasi. Karena kita akan terbiasa menjadi anggota yang menerima instruksi-instruksi. Membiasakan diri, kalau sudah terbiasa, insya Allah nggak apa-apa lagi, nggak akan jadi masalah karena sudah jadi kebiasaan. Nah, setelah itu nanti misalnya kebiasaan itu sudah ada pada diri kita, coba aja diinstruksikan oleh orang yang tidak di organisasi pun kita nggak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak memanfaatkan menjadikan itu sebagai kelebihan. Tidak suka diinstruksi misalnya kan, kita manfaatkan untuk menjadi sebuah kelebihan. Dengan apa? Berarti ada tekad kita untuk menjadi pemimpin. Iya. Dengan menjadi pemimpin akan membawa banyak kemaslahatan lagi, banyak kemanfaatan bagi orang lain daripada orang yang dipimpin. Nah, ini kan belain. Kalau di dunia politik sana orang berebut, mau di dunia mahasiswa biasanya betutunjulan. Jadi ketua lokal aja ada nakunnya. Pacang talapah hijar itu kan. Nah, ambil tanggung jawab itu supaya yang tadinya kada mau diinstruksi itu bisa kita manfaatkan dengan jiwa kepemimpinan kita. Biasanya tuh jiwa kepemimpinannya tinggi orang-orang yang kada mau disuruh-suruh tuh. Tinggi. Tinggal kelola aja lagi jiwa kepemimpinan itu menjadi jiwa kepemimpinan yang baik dengan strategi-strategi, dengan teknik-teknik. Tapi ada sisi jiwa kepemimpinan yang baik di dalam orang-orang yang tidak mau atau tidak suka diinstruksi. Iya, ada jiwanya. Cuman pengelolaannya saja lagi gitu ya. Apalagi kira-kira kekurangannya? Kita pikirkan sama-sama supaya jadi kelebihan. Apa? Hah? Pelupa. Nah, iya. Pelupa. Nah, pelupa itu kelebihannya apa? Kelebihan pelupa apa? Orang yang selesai dengan dirinya, kenal dengan dirinya bahwa kekurangannya tadi pelupa, mesti rajin nulis. Ya, saya nyadari saya pelupa, kadang-kadang kan pelupa. Ini di catatan di HP saya ini hibak. Iya, penuh. Ada catatan. Nih hari ini dihubungi hari ini jar. Saya catat dulu. Di agenda saya ciri, di kalender, di catatan saya catat bahwa hari ini ngisi. Iya. Nah, itu dimanfaatkan dengan baik. Dimanfaatkan dengan baik, akhirnya jadi orang yang rajin menulis ya. Kada cukup mungkin mencatat hari ini agenda ini. Manfaatkan itu supaya rajin menulis. Karena ide tuh biasanya bisa kada datang dua kalian. Nih, takon akan aja Pak Irza nih. Kadang-kadang di sepeda motor tuh ketemu inspirasi nih buat cerpen misalnya kan. Kayaknya ke rumah aja gini aku hanya menulis bisa kada ingat. Bila orang yang pelupa, sadar dirinya pelupa. Kalau orang yang ingatan nggak masalah. Sampai ke rumah dia tulis cerpen itu. Nah, kalau saya terus terang ya, kalau saya ada inspirasi di jalan, bisa stop nulis. Pak Mawardi dulu menyarankan kayak itu, enggih, Pak Mawardi di Banjang. Nah, ujar Sidin bila tetamu di jalan, warna ada apakah misalnya inspirasi apa? Stop, tulis dulu. Karena masalah saya ada di pelupa. Akhirnya saya tulis idenya ini sampai ke rumah nanti baru saya tulis gitu kan ya. Maksudnya saya perlebar bahasan-bahasannya itu gitu kan ya. Biasanya seperti itu saya gitu ya. Nah, orang pelupa ada baiknya di situ. Dan orang pelupa ada baiknya juga akan lupa dengan kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan orang lain kepada dirinya, tidak pendendam. Ya kalau lah. Nah, itu positif juga. Jangan sampai pelupa dianggap
satu kekurangan, malah satu kelebihan. Pernah ada orang yang jahat sama kita misalnya, karena kita pelupa ya lupakan gitu kan ya. Ya tapi perempuan biasanya lebih mudah memaafkan daripada melupakan. Bujur muntung memaafkan tapi ingat ya kalau lah, nah itu kan itu binian. Kalau lalakian sulit memaafkan ya tapi mudah melupakan. Kalau lakian ini gengsi biasanya memaafkan, pokoknya aku kada memaafkan tuh bang, tapi sebulan 2 bulan kada ingat lagi gitu kan, itu lakian gitu ya. Karena gengsinya tuh tinggi gitu ya, keinginan bersaing itu tinggi. Nah itu kelebihan pelupa ya. Bisa tadi disalurkan dengan hal yang positif tadi gitu kan ya, bisa juga karena lupa tadi bisa melupakan apa-apa yang diperbuat orang lain, misalnya hal-hal negatif kepada diri kita gitu. Jadi itu ya kelebihan-kelebihannya. Saya cukupkan yang ini ya. Oke, saya lanjutkan, silakan.